Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, saya panjatkan puji syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan keistiqomahan kepada kita untuk silaturahmi di tempat ini, dan tidak lupa pula kita curahkan selawat serta salam kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita ini salah satu umatnya yang selalu menjalankan apa yang diajarkan oleh beliau sampai yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, pada kesempatan minggu ini alhamdulillah di sini sudah hadir ada Statika. Nah, ini ada Pak siapa tadi namanya Pak? Pak Kudori. Ya. Ada Pak siapa Pak? Sabar. Pak Sabar. Nah, ini ada Pak siapa Pak? Pak Masum. Alhamdulillah. Ini juga ada juga Pak Kasum. Kalau ini Kasum. Nah, itu Maksum. Ini Kasum. Nah, ini Pak siapa Pak? Pak Suryadi. Nah, beliau ini alhamdulillah tamu-tamu yang memang dihadirkan oleh Allah di tempat ini untuk menghadiri acara rutinan yaitu zikir nafas berjamaah, dan nanti kita diskusi tentang sadar Allah. Nah, pada kesempatan hari ini temanya adalah memahami makna kemurnian cinta kita kepada Allah dengan jiwa sadar Allah. Nah, jadi kita harus benar-benar murni di saat memang mengatakan cinta kepada Allah. Karena kalau cinta kita tidak murni, nah ini akan merasa kecewa, Pak. Akan merasa kesal atau disebut patah hati. Nah, ini yang bahayanya kalau sudah patah hati. Sudah patah hati, sudah kecewa karena Allah, wah ini yang repot. Kecewa sama Allah yang repot. Dan ini sebuah pengalaman yang saya alami di dalam perjalanan mengamalkan zikir nafas sadar Allah ini. Jadi awal pertama saya itu memang murni, Pak. Tujuan saya hanya Allah, dan semua yang saya lakukan karena Allah. Tapi begitu saya sudah memahami murni itu, akhirnya fadilah-fadilahnya itu Allah beri dengan otomatis gitu. Jadi saya nggak mengharapkan sesuatu apapun dari Allah, tapi begitu saya melakukan segala sesuatu karena Allah, Allah memberikan hadiah. Allah memberikan fadilahnya. Nah, di saat Allah memberikan fadilah, mulailah hati saya ini agak sedikit bergoyah. Nah, jadi ada ketidakmurnian lagi, Pak. Pas begitu ngelihat sesuatu yang wah, akhirnya kita tergoda. Wah, ternyata di saat lillah ini dapat ini gitu loh, Pak. Nah, akhirnya yang dituju, yang didapat bukan lilahnya lagi. Begitu yang ditujunya yang didapat, akhirnya kecewa, Pak. Karena apa? Ya nggak dapat, malah nggak dapat apa-apa. Tapi setelah di situ disadarkan kembali oleh Allah untuk murni lagi karena Allah, ya malah dikasih kembali. Nah, di sini kita harus benar-benar memahami kemurnian cinta itu yang tanpa mengharapkan apa-apa. Kalau kita masih mengharapkan apa-apa, maka di situ akan ada kekecewaan, kejenuhan, dan akhirnya apa, Pak? Ya patah hati itu tadi. Banyak, Pak, yang awalnya kenal Allah, selalu zikir, selalu sholat gitu kan. Kemauannya itu dikabulkan oleh Allah. Nah, merasa sudah dekat sama Allah, senang kan? Semua doanya dikabulkan. Begitu di pertengahan perjalanan diambil semuanya oleh Allah.
Dan akhirnya dia merasa kecewa. Dan di setiap dia doa lagi, yang baik-baik malah yang dikasih yang buruk-buruk. Nah ini akhirnya tambah kecewa lagi. Jadi sesungguhnya di saat kita mencintai Allah itu ya harus menerima senang dan susahnya, baik dan buruknya, enak dan tidak enaknya gitu loh Pak. Kadang-kadang kita itu menerima di saat senangnya aja, pas di saat nggak senangnya kita nggak terima. Dan ini proses yang saya baru alami saat ini. Setelah kemarin saya bicara kepada sahabat saya bahwa punya uang nggak punya uang itu sama saja, ngono loh. Enak Pak ngomongnya. Dan istilahnya sangat indah gitu kata-kata itu. Bro, nggak ada uang sama saja bagi saya. Oh no, bangga. Begitu Allah kasih pelajarannya, jret ya kan. Nah, kamu jangan asal ngomong, kamu alami dulu, ngono kata Allah. Nah, begitu dikasih pengalaman kemarin ini, Ustaz. Jadi pulang dari Purwokerto itu, diperjalankan Allah dari Purwokerto. Sisa uang itu 150.000 Pak. Wow, jasad saya, pikiran saya ini ya udah gundah Pak. Pikiran mah udah gundah ini. Ya Allah, ini gimana nih pulang besok nih? Mana ada lagi ongkos ke Jakarta ini 150.000 gitu. Wah, mulai gundah. Tapi jiwa saya tenang. Saya menyaksikan pikiran saya yang kacau. Saya biarkan dulu deh. Sudahlah, terserah kamu pikirannya bilang. Kau mau mikir apa terserah. Pas begitu dipahamkan oleh Allah. Jadi pertolongan itu bukan yang wah. Sesungguhnya ya duit yang 150.000 itu pun pertolongan Allah sebenarnya gitu. Itu bukan duit kamu tapi ini duit pemberian Allah, pertolongan Allah. Akhirnya ada di situ perintah untuk menemui teman saya yang di Bandung. Namanya Kang Warman. Nah ternyata di saat perintahnya itu ada, oh amanahnya ini seorang sahabat. Tandanya ingin bertemu, perintahnya ya menjumpainya, bertemu kepada kan gitu. Nah di saat begitu memang sudah itu perintahnya, lalu saya cek Pak, tiket ke Bandung itu ada harga 80.000. Nah ini ternyata kan ini pertolongan yang nggak disadari gitu. Nah, jadi itu Pak, pertolongan yang sesungguhnya itu ya sudah ada, tapi nggak kita sadari bahwa itu pertolongan Allah. Karena apa? Kita ini masih tergantung dengan jasad dan pikiran dan nafsu dan ego kita Pak. Tapi di saat jiwa ini kita sadarkan ke Allah ya nggak terpengaruh. Jiwa ini ngomong, ya wis ora apa-apa, pikiran mikir apa terserah lah. Nafsu mau kayak gimana keselnya terserah lah. Yang penting kata si jiwa ini aku bersama Allah. Ngono lho Pak. Jadi menyaksikan jiwa ini, menyaksikan semua keluh kesah yang ada di dalam jasad. Tapi nggak terpengaruh. Nah seiring perjalanan akhirnya dipertemukan dengan Kang Warman dan di situ ya banyak hikmah-hikmah. Banyak pelajaran-pelajaran yang Allah berikan. Selain saya menjalankan amanah dan di situ pun Allah memberikan hikmah-hikmah. Pembelajaran dari pengalaman-pengalaman Kang Warman untuk saya. Gitu. Dan saya ya di situ pun melayani anak-anak buahnya yang ingin diterapi. Nah, jadi sambil kita menjalankan amanah di situ ya Allah memberikan pemahaman dan di situ memang benar-benar murni Pak. Yang namanya uang itu ya nggak ada, pas-pasan tok.
benar-benar dikasih pelajaran. Nah, ayo, tadi kamu ngomong ada uang nggak ada uang sama saja, ngono. Sekarang piye rasanya? Ya iya, tapi di situ ngalami goncangan dulu, Bang. Sebelum jiwa ini sadar ke Allah ya masih ngalami goncangan dari gangguan-gangguan pikiran, nafsu, ego itu silih berganti, Pak, ngebisikin terus. Sampai ada yang membisikkan, kamu kan deket Allah, moso, mau nggak bisa, minta sama Allah. Padahal nggak disadari yang ada saat itu pemberian Allah. Tapi nafsu ini kan tetap, Pak, ngegodanya gitu. Suruh minta, suruh minta, suruh minta. Tapi di saat begitu jiwa ini disadarkan oleh Allah, menyadari Allah, ya bersyukur, Pak. Dengan keadaan seperti itu pun bersyukur. Bahwa oh ternyata duit 150.000 ini pertolongan Allah. Di saat saya dapat tiket murah ya pertolongan Allah. Di saat saya bisa bergerak membeli tiket pun ya pertolongan Allah. Nah itu sering kita lupakan kesadaran itu. Jadi seakan-akan kita yang mampu, kita yang bisa. Padahal yo sebenarnya yo nggak bisa apa-apa. Jadi makna la haula wala quwata illa billah itu kadang-kadang kita lupakan dalam keseharian. Jadi disinilah perlunya kita memurnikan cinta kepada Allah sehingga diproses apapun oleh Allah dalam kehidupan itu akan menerima dan bersyukur dan meyakini dengan kebesaran Allah semua itu akan terlewati. Jadi banyak teman-teman jemaah DNSA dimanapun berada